Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apakah teman-teman sudah siap menjelajahi dunia hari ini? Yuk kita memahami dunia lewat fisika. Oke, kali ini kita akan membahas materi fisika tentang rangkaian listrik, seri, dan paralel. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama membedakan karakteristik rangkaian seri dan paralel berdasarkan hasil pengamatan simulasi dengan tepat. 2. Menghitung hambatan total pada rangkaian seri dan paralel berdasarkan hukum Ohm dengan tepat. Nah, pernahkah teman-teman perhatikan di rumah teman-teman jika satu lampu dimatikan, lampu di ruangan lain tetap menyala? Nah, bagaimana aliran listrik di rumah dibuat atau diatur agar hal tersebut bisa terjadi? Nah, kita akan bahas melalui pembelajaran hari ini. Nah, untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik seri dan paralel, kita bisa melakukan praktikum secara virtual. Caranya dengan mengerjakan lembar kerja yang dapat teman-teman akses melalui barcode berikut ini. Nah, di samping ini adalah barcode untuk memindai aplikasi PET Simulation untuk melaksanakan praktikum secara virtual. Sudah? Sudah semua di HP tak? Oke, ini juga bagikan LKPD yang sudah dicetak. Kalian tulis jawabannya di sini nanti. Jawaban hasil diskusi dan praktikumnya ditulis di LKPD ini. Silakan bekerja secara berkelompok, ya. Silakan kalian bekerja secara berkelompok dan di LKPD-nya itu sudah ibu siapkan 2 jenis. Jadi ada yang bisa melihat langkah-langkah kerjanya pakai gambar, ada juga yang bisa nonton, ya, nonton video. Karena hasil tes gaya belajar itu kemarin ada yang suka nonton video. Nah, jadi yang suka nonton video silakan nonton video yang ada, di scan saja barcode-nya. Ini untuk mau akses simulasi PET-nya bisa lewat sini di scan atau yang ada di LKPD yang lain juga ada. Oke, jadi silakan dikerjakan LKPD-nya. Tulis nama anggota kelompoknya di LKPD, ya. Nah, kita ikuti langkah-langkahnya. Ada juga mungkin kalau tinggal scan saja. Ya. Ya, kalau kerjaan pakai voltmeter. Ya, ini voltmeternya. Ukur di. Oke, ada yang terbaca? Ada. Ya, tulis hasilnya di. Sudah benar nih.
Oke, silakan dijawab. Kelompok 3. Boleh saya menjawab. Ya. Penyebab dari terbakarnya tersebut dikarenakan adanya komponen yang tidak terhubung dengan baik, dan solusinya adalah memastikan komponen terhubung atau tersambung dengan baik. Ya, jadi penyebabnya adalah ternyata ada komponen yang tidak tersambung, jadi dia korslet. Kalau korslet terbakar, jadi dalam kehidupan sehari-hari Anda kalau menyambungkan peralatan listrik itu harus pastikan peralatannya tersambung dengan baik. Kalau tidak tersambung dengan baik, dia nanti menghasilkan kerusakan api. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Kenapa rangkaian paralel itu nyala lampunya lebih terang daripada rangkaian seri? Dijawab. Oke, silakan, Marcel. Karena pada rangkaian paralel tegangan pada setiap lampu sama dengan tegangan sumber, sedangkan pada rangkaian seri tegangan terbagi. Oke, jadi katanya pada rangkaian paralel Sama. tegangannya sama dengan tegangan Sumber. sedangkan rangkaian paralel seri tegangannya Terbagi. makanya dia terbagi antara yang seri dan yang Oke, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi. Kalau tidak ada, ucapkan terima kasih ke kelompok berapa? Kelompok 3 yang presentasi. Coba kita aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali ke depan. Demikianlah presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 4. Oke, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan rangkaian listrik dari hasil praktikum dan diskusi. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 4. Kelompok 1. Tegangan listrik pada lampu dan baterai sama. Ya, katanya kelompok 1 tegangan listriknya sama. Apa kalian tahu juga? Sama. Kelompok 2. Silakan. Kenalkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi dan praktikan. Aplaus untuk kelompok 2. Kalian tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing, ya. Semua jawabannya sudah alhamdulillah sudah sesuai dengan konsep arus listrik dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Nah, sekarang kita coba simpulkan apa hasil praktikum yang tadi dari presentasinya. Nah, setelah melaksanakan kegiatan praktikum virtual menggunakan PET simulation, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan terkait hasil praktikum. Yang pertama, untuk rangkaian listrik seri, karakteristik kuat arus dan tegangan pada rangkaian listrik seri yaitu yang pertama, kuat arus sama di semua komponen. Secara matematis dituliskan I sumber atau IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan sampai IN. Yang kedua, tegangan terbagi pada setiap komponen. Secara matematis dituliskan V sumber sama dengan V1 ditambah V2 ditambah sampai Vn. Ini ya.
Yang ketiga, hambatan total rangkaian dapat dirumuskan sebagai Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah sampai Rn. Nah, untuk contoh soal dalam rangkaian listrik seri. Misalnya, dalam sebuah percobaan, seorang siswa menghubungkan 3 resistor dengan hambatan 5 ohm, 10 ohm, dan 15 ohm secara seri. Ia memberikan tegangan sebesar 30 volt pada rangkaian tersebut. Hitunglah total hambatan rangkaian dan besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, seperti biasa, jika kita ingin menyelesaikan soal-soal matematis, untuk soal fisika, yaitu yang pertama, kita harus mengidentifikasi hal-hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang pertama dari soal, kita tahu bahwa yang diketahui yaitu ada hambatan resistor yang besarnya 5 ohm, 10 ohm, dan 15 ohm. Kemudian diketahui tegangan sebesar 30 volt. Jadi kita tuliskan dulu R1 sama dengan 5 ohm, R2 10 ohm, R3 sama dengan 15 ohm, dan V sumber atau Vs sama dengan 30 volt. Kemudian kita identifikasi apa sih yang ditanyakan pada soal. Pada soal ada 2 hal yang ditanyakan, yaitu hitunglah total hambatan, berarti R total, dan besar arus. Arus berarti I total. Nah, setelah mengidentifikasi hal yang diketahui dan ditanyakan, langkah selanjutnya yaitu menyelesaikan dengan menggunakan rumus yang sesuai. Yang pertama untuk R total. R total untuk rangkaian seri yaitu rumusnya R1 ditambah R2 ditambah R3, karena ada total 3 hambatan yang ada di soal. Nah, R1 sama dengan 5 ohm ditambah R2 10 ohm ditambah R3 15 ohm. Jadi totalnya adalah 5 tambah 10 tambah 15 sama dengan 30 ohm. Jadi R total untuk soal ini adalah 30 ohm. Kemudian yang kedua I total. I total rumusnya adalah P per R. P sumbernya sama dengan 30 volt dan R total yang sudah didapat di bagian A tadi yaitu sebesar 30 ohm. Jadi 30 volt dibagi 30 ohm sama dengan 1 ampere. Sehingga R total pada rangkaian yaitu 30 ohm dan I totalnya sama dengan 1 ampere. Nah, sedangkan untuk rangkaian listrik paralel, adapun karakteristik kuat arus dan tegangan pada rangkaian listrik paralel, yaitu yang pertama, tegangan sama pada setiap komponen. Secara matematis dituliskan V sumber sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan Vn. Ini ya. Kemudian yang kedua, kuat arus terbagi pada setiap cabang. Secara matematis dituliskan I sumber sama dengan I1 ditambah I2 ditambah sampai In. Yang kemudian, untuk hambatan total rangkaian paralel dapat dicari dengan menggunakan persamaan 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 tambah sampai 1/Rn. Nah, adapun contoh soal untuk rangkaian paralel yaitu 2 buah hambatan R1 sama dengan 3 ohm dan R2 sama dengan 6 ohm disusun paralel dan dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Tentukan A. Hambatan total rangkaian atau R total, B. Arus total atau I total. Nah, jadi caranya sama seperti sebelumnya. Kita mengidentifikasi hal apa saja yang diketahui dan variabel apa saja yang ditanyakan pada soal.
Yang pertama, yang diketahui pada soal adalah R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan V sumber sama dengan 12 volt. Kemudian yang ditanyakan ada dua, yaitu hambatan total atau R total dan I total. Adapun penyelesaiannya yaitu yang pertama bagian A. Untuk mencari hambatan total pada rangkaian paralel, kita menggunakan persamaan 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Sehingga dapat dimasukkan nilai R. R1 sama dengan 3 dan R2 sama dengan 6. Sehingga 1/R total sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Hasilnya adalah 3/6. Nah, untuk mencari R totalnya maka tinggal dibalik saja, jadi 6/3, hasilnya sama dengan 2 ohm. Untuk I total caranya sama seperti sebelumnya. I total sama dengan V sumber dibagi R total. V sumber sama dengan 12 volt, R total sama dengan 2 ohm. Sehingga 12 bagi 2 sama dengan 6 ampere. Nah, setelah teman-teman menjelajahi dunia lewat praktikum virtual, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, untuk karakteristik rangkaian seri resistor atau hambatan. Nah, gambar rangkaiannya dapat teman-teman lihat pada slide. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, kuat arus sama di semua komponen. Yang kedua, tegangan terbagi pada setiap komponen listrik. Dan yang terakhir, untuk menghitung hambatan total rangkaian, kita dapat menggunakan rumus RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah sampai dengan Rn. Kemudian yang kedua, karakteristik rangkaian paralel resistor atau hambatan. Gambarnya ada pada slide berikut. Nah, yang pertama yaitu tegangan pada setiap komponen itu sama. Yang kedua, kuat arus terbagi pada setiap cabang. Dan yang terakhir, hambatan total rangkaian dapat kita hitung menggunakan persamaan 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah sampai 1/N. Sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, ada satu quotes yang menarik untuk kita semua, yakni fisika bukan hanya tentang rumus dan perhitungan, melainkan tentang memahami hukum alam yang bekerja di sekitar kita. Semakin dalam kita memahaminya, semakin bijak kita dalam memanfaatkannya. Sampai jumpa di penjelajahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.